diskors. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati. Pemerintah Kabupaten Yahukimo usulkan 2 triliun 50 miliar rupiah dalam rapat paripurna APBD tahun 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam masa sidang 3 tahun 2024. Rapat diadakan di Jayapura 30 Desember 2024. Peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Pendapatan daerah secara total dapat diproyeksikan mencapai 2 triliun 57 miliar 369 juta 214.440 rupiah. Pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo masa sidang 3 tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo, Yosias Mirin. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang paripurna 1 masa sidang 3 tahun sidang 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo pada hari ini Senin tanggal 30 Desember 2024 saya nyatakan diskors. Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo Esau Miram dalam sambutan pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukimo masa sidang 3 tahun 2024 yang berkaitan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025. Beberapa waktu lalu pemerintah daerah bersama DPR telah menyelesaikan sidang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2024 di bawah PJS Bupati Yakobus Wai, yang pada saat itu Bupati Didi Musyahuli dan Wakil Bupati Esau Miram petahana. Berdasarkan aturan perundang-undangan harus melaksanakan cuti kampanye dan akhir pada tugas tanggung jawab PJS Bupati Yahukimo berakhir pada tanggal 23 November 2024. Bupati Didi Musyahuli dan Wakil Bupati Esau Miram menyampaikan apresiasi atas tugas yang telah dilaksanakan dengan baik. PPS tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan agar setiap daerah menyusun anggaran yang sesuai dengan kebijakan internal dan kebutuhan lokal. Telah menetapkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, angka penyusunan APBD rencana dengan baik dan efisien. Substansi baru yang diatur dalam Permendagri 15 Tahun 2024 terdapat terkait penyusunan APBD tahun anggaran 2025, yakni fungsi pendidikan minimal 20% dan total belanja daerah. Belanja infrastruktur publik minimal 40% dari total belanja daerah, tidak termasuk dalam bagi hasil dan transfer ke daerah atau desa berlaku sampai tahun anggaran 2027. Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melaksanakan pembukaan sidang APBD Induk tahun 2025. Rencana anggaran APBD Yahukimo yang diajukan kepada DPRD untuk tahun 2025 melalui rancangan peraturan Bupati senilai 2 triliun rupiah lebih. Maka Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo sarankan kepada seluruh OPD dalam program-program yang direncanakan tahun 2025 yang dianggap prioritas. Di tahun 2025 ada pembiayaan yang tahun sebelumnya belum ada. Namun pemerintah daerah masukkan di tahun ini dengan dana DAU untuk pembiayaan pengangkatan K2 600 orang, penerimaan PNS 100 orang, P3K, dan pengangkatan DPRK melalui afirmasi Otsus, sehingga dana yang biayai dari DAU yang fleksibel. Pemerintah daerah berharap setiap OPD merencanakan program tahun 2025 dengan skala prioritas agar bisa terpenuhi beberapa program prioritas tersebut. Pemerintah berharap di tahun mendatang meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber PAD yang ada dikelola dengan baik untuk meningkatkan PAD bagi daerah sehingga akan membiayai program yang menjadi prioritas bagi pembangunan Kabupaten Yahukimo. Mengingat selama ini pemerintah daerah lebih berharap kepada dana transfer dari pusat, sehingga perlu mengembangkan potensi PAD yang ada di tahun mendatang agar program pembangunan di Kabupaten Yahukimo dapat ditingkatkan melalui pendapatan asli daerah yang ada. Pemerintah daerah Yahukimo berharap instansi terkait juga lebih gencar bekerja maksimal bisa memenuhi PAD di Kabupaten Yahukimo di tahun mendatang, seperti galian C dan pelabuhan yang ada, serta sumber-sumber lainnya yang perlu bisa dikelola baik oleh instansi terkait lainnya. Berharap kepada dana transfer
dari pusat, sehingga perlu mengembangkan potensi PAD yang ada di tahun mendatang ini supaya program pembangunan di Kabupaten Yahukumo ini dapat meningkatkan melalui pendapatan asli daerah yang ada. Dan beberapa potensi yang ada, kami berharap instansi terkait juga lebih genjot bekerja maksimal supaya bisa memenuhi target PAD di Kabupaten Yahukumo di tahun-tahun mendatang. Selama ini kami di Kalian C, tetapi kami berharap juga pelabuhan yang ada bisa dikelola dengan baik dan sumber-sumber yang lain yang sah yang perlu bisa dikelola dapat laksanakan dengan baik oleh instansi terkait supaya bisa menghasilkan PAD yang cukup. Lebih ke belanja publik, terutama pendidikan dan kesehatan, karena kami mempunyai program Yahukumo Sehat dan Yahukumo Cerdas. Nah, ini sudah 33 distrik kami sudah bangun, dan dari 35 ke 51 ada beberapa distrik juga yang kami harus kasih masuk guru kontrak, tenaga kesehatan, dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, sehingga kita mengarah ke sana, dan target kami di 5 tahun ke depan di setiap distrik ada sekolah unggulan. Untuk hibah keagamaan 10% dari APBD yang ada. Sementara itu, Ketua DPRD Yahukumo, Yosias Mirin, menegaskan bahwa terkait dengan anggaran ada sekitar 2 triliun 50 miliar rupiah, dan itu sudah tergambar semua, yaitu dana desa, dana BOS, dana BOK, operasional puskesmas, sehingga dari semua pos anggaran yang tentu DAU sendiri sudah diarahkan, sehingga DPRD hanya akan membahas program prioritasnya saja. Dengan adanya pembiayaan pegawai lebih banyak, sekarang belanja aparatur yang baru disampaikan dalam pengantar keuangan. Sehingga melalui rapat pembahasan dengan tim anggaran pemerintah, tentu DPR akan melihat dan memberikan rekomendasi untuk program anggaran dengan anggaran yang strategis sesuai dengan rencana program kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Untuk belanja pegawai ASN yang baru diangkat baik P3K, K2 dan kursi pengangkatan, sehingga kebanyakan dari anggaran itu tentu belanja aparatur yang lebih tinggi, sehingga rapat ini akan melihat model belanjanya dan belanja aparaturnya seperti apa semua akan melalui mekanisme pembahasan dalam rapat nantinya. Dengan adanya pegawai pembiayaan, jadi lebih banyak sekarang belanja aparatur yang baru disampaikan dalam pengantar keuangan, sehingga nanti melalui rapat-rapat dengan pembahasan dan tim anggaran pemerintah, tentu DPR akan melihat dan memberikan rekomendasi. Dan tadi dalam pidato disampaikan bahwa saya menyampaikan bahwa perlu melihat itu anggaran lihat program dan kegiatan yang sangat strategis sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Kemudian belanja pegawai sebagaimana baru disebutkan oleh Pak Wakil Bupati untuk belanja pegawai ASN yang baru dia angkat, baik itu P3K, kemudian yang tadi disebut K2. Kemudian yang berikutnya itu kursi pengangkatan, sehingga kebanyakan dari anggaran ini tentu belanja aparaturnya yang lebih, sehingga mungkin dari ini akan lihat belanja modalnya seperti apa, kemudian belanja aparaturnya seperti apa. Jadi nanti melalui mekanisme pembahasan besok. Itu tentu di Yahukumo masih kurang. Jadi tidak bisa hanya dari pos-posnya mana yang harus dilihat begitu. Tidak bisa ditambahkan lagi karena sudah 2 triliun lebih tidak ini. Ya itu tergantung dari pemerintah pusat. Kita menunggu saja. Tidak jadi masalah. Anggaran ini saya rasa cukup. Pembukaan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yahukumo masa sidang 3 tahun 2024 ini diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Yahukumo, juga pejabat pemerintah daerah, wakil bupati, sekda, dan OPD terkait. Ada mawar yang tak peduli, yang artinya tidak ada manusia yang sempurna. Maka demikian pula